Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar. Hadapi Arema FC, PSM cetak 10.000 tiket. Sesuai rekomendasi Bupati Bantul, panitia pelaksana atau Panpel PSM Yogyakarta hanya mencetak 10.000 lembar tiket dengan kuota terbatas. Harapannya tidak terjadi kerumunan yang dapat menimbulkan resiko keamanan. Pada Selasa 5 Agustus 2025, manajemen PSM menggelar audiensi bersama Polres Bantul. Pertemuan ini sebagai upaya koordinasi dalam rangka persiapan keamanan untuk partai kandang pertama mereka. Audiensi ini menjadi bukti komitmen bersama antara PSM dan Polres Bantul untuk melaksanakan pertandingan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Sebagaimana diketahui, PSM harus menjadi tim musafir lantaran Stadion Mandala Krida tidak memenuhi standar menggelar pertandingan BRI Super League. Stadion tersebut belum memiliki fasilitas penerangan yang cukup memadai. Masih kena skorsing, Yuran Fernandes absen bela PSM. PSM Makassar dipastikan tampil tanpa Yuran Fernandes kala menjamu Persijap Jepara di Stadion B.J. Habibie Parepare pada Jumat 8 Agustus pada pekan pertama BRI Super League. Kapten tim asal Tanjung Verde itu absen bukan terkait banned yang dijatuhkan FIFA kepada PSM. Lalu apa dosa Yuran Fernandes sehingga dia harus duduk manis ketika rekan setimnya bertarung melawan Laskar Kalinyamat nanti? Bek tengah itu masih menjalani sanksi skorsing selama 3 bulan yang dijatuhkan Komdis PSSI menyusul pernyataan kontroversial Yuran Fernandes di akun medsos pribadinya, di mana saat itu Yuran Fernandes dianggap menghindar Liga Indonesia. Cedera saat latihan, Persija kehilangan Rio Matsumura 6 bulan. Persija Jakarta mendapatkan kabar sangat buruk karena pemain asingnya Rio Matsumura mengalami cedera menjelang BRI Super League. Rio Matsumura harus absen dalam waktu yang cukup panjang setelah dihantam cedera saat latihan. Dokter Persija Jakarta Muhammad Ardenansyah mengatakan Rio Matsumura menghabiskan sebagian besar waktu pada putaran pertama musim ini untuk menyembuhkan cedera dan diperkirakan waktu kesembuhannya hingga 6 bulan ke depan, sehingga Persija akan kehilangan pemain andalannya tersebut. Ferry Paulus sebut Persib jadi penyebab supporter dilarang away. Persib Bandung menanggapi keputusan masih diberlakukannya larangan supporter menjalani away alias tandang. BRI Super League 2025-2026 kembali digelar tanpa kehadiran supporter tim tamu di stadion. Keputusan ini diumumkan oleh Direktur I-League Ferry Paulus. Ia menegaskan larangan tersebut masih berlaku sepanjang musim ini. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi sejumlah insiden, termasuk salah satunya kericuhan yang terjadi pada laga penutup musim lalu antara Persib Bandung dan Persis Solo. Apalagi pertandingan itu disaksikan langsung oleh delegasi FIFA. Mereka melihat bagaimana penonton turun ke lapangan, merusak lapangan hingga tiang gawang. Menanggapi keputusan ini, pihak Persib Bandung melalui Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, menyampaikan pandangan klub atas larangan supporter menjalani away. Terkait insiden di akhir musim lalu, kami sudah melakukan evaluasi internal serta langkah preventif bersama komunitas supporter, jelas Aditya. Kami tidak membenarkan pelanggaran aturan apapun, tapi kami percaya pendekatan edukatif dan kolaboratif adalah kunci perbaikan jangka panjang, tambah Aditya menjelaskan. Arema FC tambah amunisi pemain muda. Arema FC menambah tambahan kekuatan baru untuk menghadapi BRI Super League. Terbaru, Arema FC mengumumkan kedatangan pemain lokal muda Fakhri Arjidan. Fakhri Arjidan merupakan winger kanan berusia 21 tahun. Pengumuman dilakukan Arema FC melalui unggahan akun Instagram klub pada Kamis 7 Agustus 2025. Fakhri Arjidan didatangkan Arema FC dari klub Championship Liga 2 Persipal Palu. Pada musim lalu bersama Persipal Palu, Fakhri Arjidan tampil dalam 8 pertandingan atau selama 427 menit bermain. Fakhri merupakan pemain jebolan PON Sumut. Welcome Young Lion. Komitmen membangun skuad masa depan di tengah persiapan Super League. Fakhri Arjidan is blue, tulis Arema FC. Belum puas, Persib akan tambah pemain asing. Persib Bandung tampaknya belum puas dengan komposisi skuad saat ini.
Terlebih dua pemain asing mereka sedang mengalami cedera. Untuk itu, Maung Bandung pasang ancang-ancang untuk merekrut pemain asing tambahan. Persib ingin menambah kekuatan agar memiliki lebih banyak opsi di setiap pertandingan. Saat ini mereka baru mendaftarkan 9 dari total 11 kuota pemain asing yang diperbolehkan dalam Super League. Dua pemain asing Persib yang mengalami cedera adalah Ramon Tankue dan Patricio Matricardi. Ramon yang berposisi sebagai striker mengalami cedera pada bagian tulang iga. Sementara Matricardi yang berposisi sebagai bek tengah mengalami kendala pada otot kirinya. Situasi ini membuat manajemen Persib Bandung mulai bergerak mempertimbangkan opsi tambahan pemain asing. Head of Communication PT Persib Bandung bermartabat Aditya Pratama membenarkan peluang merekrut pemain asing baru terbuka lebar. Persebaya diunggulkan di laga pembuka lawan PSIM. Laga pembuka BRI Super League akan menyajikan pertarungan panas antara tuan rumah Persebaya Surabaya versus PSM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 8 Agustus 2025. Pertandingan ini diprediksi bakal menjadi laga penuh tensi tinggi, apalagi dengan kehadiran puluhan ribu supporter fanatik baju hijau. Persebaya Surabaya yang diasuh oleh pelatih anyar Eduardo Perez akan menurunkan skuad bertabur pemain baru termasuk duet maut Mahilo Perovic dan Bruno Moreira di lini depan. Bermain di kandang sendiri, Persebaya dijagokan meraih 3 poin perdana. Di sisi lain, PSM Yogyakarta yang berstatus tim promosi justru siap memberi kejutan. Pelatih Jean Paul van Gastel mengaku senang bisa tampil di depan atmosfer luar biasa Stadion GBT, meski mengakui tantangan berat menghadapi tim sekelas Persebaya. Pelatih Persebaya latihan bahasa Indonesia. Pelatih kepala Persebaya Surabaya Eduardo Perez menunjukkan komitmennya untuk beradaptasi dengan tim dan budaya lokal. Setelah sebulan di Surabaya, ia berjanji akan meningkatkan kemampuannya dalam bahasa Indonesia agar komunikasi dengan para pemain lebih efektif. Komitmen Perez dalam beradaptasi diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Persebaya. Dengan penguasaan bahasa yang lebih baik, instruksi yang diberikan saat latihan maupun pertandingan akan lebih mudah dipahami oleh para pemain. Api bongkar 4 klub Indo masih tunggak gaji. 4 klub BRI Super League disebutkan masih menunggak gaji pemain meski musim baru 2025-2026 akan dimulai pada Jumat 8 Agustus. Wakil Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional atau API Ahmad Jufrianto mengungkapkan bahwa 4 tim itu belum melunasi hak 15 pemain dengan tanggungan sebesar 4,3 miliar rupiah. Namun pria yang akrab disapa Jupe tersebut menolak untuk membuka identitas 4 kesebelasan BRI Super League yang tidak kunjung memenuhi upah pemainnya itu. Selain BRI Super League, Jufrianto mendapatkan laporan bahwa 9 klub Championship juga masih menunggak gaji pemain dengan nominal 3,6 miliar rupiah. Fakta Maxwell, pemain baru Persija Jakarta. Sebelum terbang jauh ke Jakarta, Maxwell Souza bermain untuk klub kasta kedua Liga Brazil Remo. Di sana ia juga pernah memperkuat tim lain macam Guarani, Chapecoense, Náutico hingga Operário. Tak hanya itu, pemilik nama lengkap Maxwell Souza de Lima juga pernah beraksi di Serie A Brazil saat berkostum Sport Club do Recife pada 2021. Ketika itu ia mendapat 18 kesempatan bermain di kasta teratas. Selain Brazil, Maxwell Souza juga pernah mengembara ke Eropa saat menerima pinangan tim asal Swedia, Kalmar FF, dan juga Garum FC. Ia hanya tampil dalam 14 pertandingan sebelum akhirnya dipinjamkan lagi ke tim-tim Brazil alias pulang kampung. Arema FC resmikan pemain asing lagi. Jelang bergulirnya kompetisi Super League musim 2025-2026, Arema FC mengumumkan rekrutan pemain asing barunya. Pemain yang resmi bergabung adalah Brazil atau pemain dari Brazil, Matheus Blade. Pemain asal Brazil ini berposisi sebagai pemain yang serbaguna, mampu bermain di 2 posisi kunci, yakni center back dan juga defensive midfielder. Kedatangan pemain 28 tahun sekaligus menjadi tambahan amunisi bagi tim Singoedan.
di BRI Super League musim ini. Matheus Balade sendiri direkrut dari klub Serie B Brazil. Highlight BRI Super League Borneo FC versus Bayangkara FC. Hasil positif diraih Borneo FC Samarinda di laga perdana. Mereka berhasil mengalahkan tim yang digadang-gadang bakal juara Bayangkara FC dengan skor 1-0 melalui gol Peralta. Di pertandingan lainnya, hasil pertandingan PSM Makassar versus tim promosi Persijap Jepara adalah 1-1. Persijap mampu mencetak gol di injury time untuk terhindar dari kekalahan. Sementara itu tim promosi lainnya atau juara Liga 2, Simbah PSM Yogyakarta berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan Perseba Surabaya di kandangnya dengan skor 0-1. Dan berikut ini klasemen sementara. Borneo FC dan PSM Yogyakarta memuncaki klasemen, diikuti PSM Makassar dan juga Persijap yang imbang 1-1, dan yang di bawahnya ini belum main ya guys, masih main besok dan besok lusa lagi. Sementara itu di zona papan bawah, Bayangkara FC yang kalah tadi dan juga Perseba Surabaya dipastikan menempati dasar klasemen untuk sementara. Gimana guys hasil pertandingan ini, apakah sudah seru dan menghibur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.